sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini di hari yang diberkahi dan bulan yang diberkahi, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberkahi hidup kita, amal kita dan semuanya, sehingga mendapatkan keberkahan Allah saat kita berjumpa dengannya. Kita masih bersama faedah petunjuk ayat-ayat Al-Quran, masih bersama surat Ali Imran, dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuki ayat yang ke-17. Namun sebelumnya mohon dibacakan lebih dahulu. Falyatafaddal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Barakallahu fikum. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang sabar dalam kehidupannya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu dalam ketaatan, dan orang-orang yang berinfak dengan harta mereka, serta orang-orang yang beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa mereka di waktu sahur. Ayat-ayat ini Allah telah sebutkan menjelaskan ayat sebelumnya, yaitu setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang sifat kehidupan dunia dan manusia hidupnya dihiasi dengan senang terhadap apa yang ada pada kehidupan dunia, dari wanita, anak-anak dan harta benda. Dan Allah menjelaskan setelah itu bahwa itu semua hanya sekedar kesenangan kehidupan dunia. Adapun bagi orang yang beriman, maka ada yang lebih baik dari itu semua, yaitu ada surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal di dalamnya, dan siapkan istri-istri yang suci serta keridhaan Allah Jalla wa ala. Katakan lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Itu semua diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifatnya di sini, yaitu yang pertama sifatnya adalah memiliki sifat sabar. Yang kedua memiliki sifat jujur. Yang ketiga kunut dalam ketaatan, yaitu dawam terus menerus, tidak henti dan tidak bosan. Yang keempat berinfak dengan apa yang dimiliki, dan infak menjadi bagian dari mereka. Serta yang kelima selalu beristighfar kepada Allah di waktu sahur. 5 sifat ini Allah sebutkan khusus dari sifat orang-orang bertakwa, dari sifat-sifat yang banyak, menjelaskan bahwa dalam sifat ini ada dampak yang kuat bagi hamba untuk bisa membentengi diri dari pengaruh syahwat, yaitu kecenderungan dan rasa suka kepada kesenangan dunia. Apabila sifat-sifat ini lemah, maka lemah pula lah benteng yang ada pada seseorang.
dalam menghadapi kecenderungannya kepada syahwat, apa yang diinginkan. Semakin kuat, maka kuat juga. Khususnya pada zaman ini, zaman di mana manusia lebih mengedepankan nilai-nilai duniawi, keunggulannya dan keutamaannya daripada nilai-nilai akhirat. Sehingga tidak sedikit manusia cenderung kepadanya dan sibuk untuk mendapatkannya dan meninggalkan apa yang utama, yaitu negeri akhirat. Dan hal ini tidak berbeda antara yang awam dan yang alimnya. Semuanya terpengaruh dengan itu, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, diberi karunia dengan sifat-sifat ini. Oleh karena menjadi wajib bagi kita sekalian, bila ingin mendapatkan janji Allah yang disebutkan di ayat sebelumnya, yang tadi kita sebutkan, yaitu surga Allah, istri-istri yang suci, dan keridhaannya di akhirat, untuk menerapkan sifat ini, di mana Allah Jalla wa'ala menyebutkan 5 sifat ini secara khusus, dan ini harus segera dimiliki karena kita berlomba dengan ajal. Apabila kita belum mempersiapkan diri dengan sifat-sifat ini, yang merupakan sifat takwa yang disebutkan khusus untuk mendapatkan 3 janji tadi, maka kita termasuk orang-orang yang menyesal. Oleh karenanya, bagian ulama membuat syair menjelaskan hal tersebut. Dikatakan, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu, ya laita sya'ri ba'dal babi maddaru, ad-daru jannah, ad-daru jannatu adn, in amilta bima yurdil ilah, wa in farratta fannaru, huma mahallani malin nasi ghairuhuma, fakhtar li nafsika madza anta takhtaru. Dikatakan kematian adalah pintu yang setiap orang pasti masuk ke dalam pintu itu. Oh, adakah pintu selain itu untuk masuk ke dalam rumah? Rumah yang dimaksud adalah surga Aden. Jika engkau beramal dengan sesuatu yang membuat Allah ridha, maka akan mendapatkannya. Tapi bila engkau menyepelekannya, maka engkau akan mendapatkan api neraka. Keduanya adalah tempat yang ada di akhirat yang disediakan untuk manusia, dan tidak ada selain keduanya. Maka pilihlah untuk dirimu apa yang kau inginkan. Syair ini dibuat oleh Abil Atahiyah rahimahullah ta'ala dalam diwannya. Jadi kita kalau mendapatkan janji Allah tadi, maka harus segera, karena kita berlomba dengan ajal. Apakah ajal datang lebih dahulu, ataukah kesempatan kita untuk bisa memiliki sifat itu lebih dahulu? Dan apabila dalam kehidupan ini, di aktivitas kita, dari bangun tidur sampai sebelum tidur, ternyata kematian tidak datang, maka bisa jadi kematian datang ketika kita tidur, dan kita akan menyesal. Karena hal ini Allah Ta'ala sebutkan, isyaratkan di surat Az-Zumar tentang hal tersebut di ayat yang ke-42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha
wallati lam tamut fi manamiha. Allah mematikan jiwa-jiwa manusia saat datang kematian padanya ketika sedang aktivitas hidup. Dan yang lain saat dia tidur. Jadi ketika aktivitas kematian tidak datang, maka saat tidur kematian datang. Dan itu tidak harus dengan sebab. Kalau Allah ingin, akan Allah lakukan. Sehingga ini yang harus kita senantiasa ingat untuk bersegera memiliki sifat-sifat ini agar mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai golongan orang bertakwa dan mendapatkan janjinya. Yang pertama sebutkan sabar. Tentang masalah sabar Allah sudah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Jadi kita dapatkan penjelasannya. Namun tidak mengapa kita ulang sekilas sekedar untuk mengingatkan. Kata sabar sering kita dengar. Apakah makna sabar? Yang maksud dengan sabar adalah menahan emosi jiwa dan tidak mengungkapkannya dengan lisan atau dengan perbuatan. Jadi ketika jiwa kita bergejolak amarah, maka ditahan. Demikian juga menahan lisannya dari mengungkapkan kemarahan dan perbuatan. Itulah sabar. Oleh karenanya orang yang bisa bersabar berarti dia orang yang kuat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Laisal qawiyyu bisur'ah." Orang yang kuat itu bukan yang jago berkelahi. Walakin man habasa nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang bisa meredam amarahnya ketika marah. Lalu apakah sabar ini hanya ketika emosi? Ketika terjadi musibah? Tidak. Sabar dibutuhkan oleh seorang hamba dalam 3 keadaan. Yang pertama tadi disebutkan dalam keadaan terkena musibah. Yang Allah sebutkan hal itu di surat Al-Baqarah, tadi kita sebutkan isyaratnya. Allah berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Berikan kabar gembira bagi orang bersabar. Itu mereka yang apabila ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabar. Yaitu walaupun tidak suka menghadapinya, tapi karena takdir Allah Jalla wa'ala, maka jiwa harus diredam dari emosinya, dari gejolak ketidaksukaannya. Demikian juga lisan dan perbuatan ditahan. Ini sabar tingkat dasar. Sabar yang kedua, sabar ketika menghadapi maksiat. Sabar ketika menghadapi maksiat. Di mana setiap jiwa manusia cenderung kepada maksiat. Siapapun. Maka ketika dia tahu bahwa maksiat ini dilarang oleh Allah dan akan menghantarkan kepada kemurkaan Allah, maka dia menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Maka ini adalah sabar. Menjauh dan tidak menyentuhnya. Kemudian sabar yang paling afdal, macam sabar yang ketiga yang semua kita dituntut untuk melakukannya adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar saat melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya siam pada siang ini, atau salat, atau ibadah apapun. Selama itulah ketaatan, maka harus sabar. Ya, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh berkeluh kesah, tapi harus menjalani sesuai dengan ketentuannya.
Inilah 3 jenis sabar yang kita dibutuhkan. Maka karena sabar ini sangat berat. Berat sabar ini tidak mudah. Oleh karena Allah Azza wa Jalla memuji mereka. Orang-orang bersabar inilah banyak ayat. Sampai Allah menjadikan seruan orang-orang yang disambut masuk surga dengan sebab sabarnya. Allah firmankan di surat Ar-Ra'd ayat 24, ketika ahli surga disambut oleh para malaikat penjaganya, Allah firmankan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian sampai ke surga ini disebabkan karena kalian telah sabar. Nah, kita dapati di surat Al-Imran ini Allah janjikan untuk bertakwa surga. Yang tadi kita lewati ayatnya, ya, Allah menyebutkan tentang janjinya di ayat yang ke-15, lilladzina taqwa 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Bagi yang bertakwa di Tuhan mereka, surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selamanya. Maka mereka ketika datang ke surga disambut oleh penjaganya para malaikat dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian karena kalian telah bersabar. Sabar yang mana? Yaitu sabar yang tadi disebutkan ada 3 macam. Sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika menjauhi maksiat, demikian juga sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan sabar. Kemudian sifat yang kedua yang disebutkan di sini adalah was-sadiqin, yaitu sifat jujur. Sifat jujur. Sifat ini merupakan sifat wajib bagi orang beriman yang merupakan cermin dari takwa. Bila tidak ada kejujuran, maka tidak ada iman. Oleh karena ketika Nabi SAW mensifat orang munafik, maka sifat yang melekat dalam mereka adalah dusta. Disabdakan SAW, ayatul munafiqi thalath. Tanda munafik ada 3. Lalu katakan, idza hadatsa kadzaba. Jika berbicara dia dusta. Maka ketika dusta sifat munafik, maka iman jadi sifat dari, maka jujur menjadi sifat dari iman. Oleh karena ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan tentang orang bertakwa di surat Az-Zumar ayat 33, Allah menyebutkan walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi orang yang datang dan orang yang datang dengan as-sidqu, yaitu Al-Quran, Allah memberi nama Al-Quran dengan as-sidqu, kejujuran, wa saddaqa bihi, dan membenarkannya, yaitu menerapkan sifat jujur pada dirinya. Itu orang yang bertakwa, maka bagi mereka apa yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Demikian juga wasiatkan bagi orang-orang beriman setelah bertakwa untuk memiliki sifat jujur. Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa Ala, adalah kalian menjadi orang-orang yang jujur. Maka Allah menjadikan jujur sebagai sifat takwa. Demikian juga Nabi SAW menjelaskan bahwa jujur inilah yang mengantarkan manusia kepada surga setelah iman. Disabdakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian wajib untuk memiliki sifat jujur,
Karena jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan mengantarkan kepada surga. Dari hadis yang mulia ini, beliau menjelaskan bahwa jujur adalah pembuka kebaikan. Jujur adalah pembuka kebaikan. Bila seorang tidak jujur, maka kebaikannya ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Karena di kelanjutan hadis ini beliau sabdakan, wa iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta mengantarkan kepada perbuatan fujur, yaitu maksiat. Maka dusta pintu maksiat. Kalau seorang berani berdusta, maka dia akan berani berbuat maksiat yang lain dengan mudah. Tapi bila dia takut dengan dusta, Allah halangi maksiat darinya. Sebaliknya bila seorang sudah bisa jujur dan berani jujur, kebaikan akan dibuka untuknya. Dan kebaikan yang paling utama adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sifat jujur ini yang paling puncak adalah ketika seseorang menerima ketentuan kitab Allah tanpa berpikir. Apapun yang Allah tuntut dalam Al-Quran untuk hamba menerima dan melaksanakannya tanpa berpikir. Yang dia keluarkan adalah ucapan seperti yang disebutkan di Ali Imran ini, ayat yang ke-7, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengan itu semua karena semua datang dari Tuhan kami Allah. Tanpa berpikir, langsung menerima dan melaksanakan. Demikianlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Awal kali beliau dijuluki dengan As-Siddiq. Itu orang yang jujur. Ketika orang-orang Quraisy datang kepada beliau menyampaikan berita bahwa temanmu mengatakan pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam saja. Itu kisah Isra-nya Nabi SAW. Kata beliau, apakah betul dia mengatakan? Mereka katakan betul. Beliau katakan, aku percaya. Tanpa berpikir, menerima sepenuhnya. Aku percaya lebih dari itu, turun berita langit setiap hari kepada beliau. Nah ini. Jadi menerima sepenuhnya tanpa berpikir dan spontan untuk bisa melaksanakannya. Maka orang yang sudah bisa memiliki sifat seperti ini, itulah hakikat orang yang bertakwa. Kemudian sifat yang ketiga yang Allah sebutkan di sini setelah sifat jujur adalah qanitin. Sifat kunut. Apa itu kunut? Itu dawamut ta'ah. Dawam, rutin, terus menerus, tanpa berhenti, tanpa bosan. Yang kemudian disebut juga dengan istiqomah di atas ketaatan. Maka Allah Azza wa Jalla menyebut sifat ini untuk Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan di banyak ayat tentang hal tersebut. Inna Ibrahim kana hanifan musliman wa ma kana musyrikin. Satu ayat mengatakan demikian. Ibrahim adalah orang yang hanif, lurus, seorang muslim dan bukan pelaku kesyirikan. Dan di ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan ditambahi dengan sifat kunut. Contohnya di surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakum minal musyrikin. Ibrahim itu seorang umat, pemimpin teladan, dan dia kunut pada Allah
dawam, terus-menerus ketaatan pada Allah, hanif, lurus agamanya, dan bukan pelaku kesyirikan. Dan ayat semisal sangat banyak. Oleh karenanya Allah menyuruh kita untuk memiliki sifat kunut. Contohnya sudah kita lewati juga di surat Al-Baqarah ayat 238. Allah firmankan, wa qumu lillahi qanitin, danlah kalian berdiri untuk Allah, itu salat dengan kunut, dengan terus-menerus dalam ketaatan tanpa berhenti, yaitu khusyuk, tunduk dan patuh. Demikian juga sifat kunut ini Allah sebutkan sebagai sifatnya ulul albab. Sifat ulul albab. Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Amman wa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yakhdhal akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama antara orang-orang yang dia selalu dalam ketaatan di malam hari dengan sujud dan berdiri, waspada dari akhirat dan berharap rahmat Tuhannya, dengan yang tidak demikian? Maka katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Tidak ada yang ingat dan tahu akan tersebut kecuali ulul albab. Inilah pujian dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah menyebutkan dan sifatnya adalah kunut, itu qanitan. Maka sifat kunut yaitu rutin dalam ketaatan dan terus menerus tanpa henti, itu sifat terpuji, bagian dari sifat takwa. Oleh karena apabila kita sudah bisa melakukan suatu ketaatan, maka hendaklah dijaga, khususnya yang wajib. Salat 5 waktu, selama Ramadan ini, kalau sudah mampu zakat untuk berzakat, dan semisalnya dari amal-amal yang bisa kita lakukan. Dan tidak membiarkan waktu berlalu tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanitan lillah, yaitu kunut kepada Allah Azza wa Jalla dalam ketaatan kepadanya. Dan di benak orang bertakwa, ketaatan adalah perkara yang utama dan diutamakan. Sehingga dalam hal apapun yang dia pikirkan adalah ketaatan apa yang bisa saya lakukan sekarang. Walaupun dalam keadaan sibuk, dia akan berpikir ketaatan apa yang bisa saya lakukan sekarang. Dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Inilah yang disebutkan juga di surat Al-Imran ayat 195, ketika menyebutkan sifat orang golongan ulul albab. Allah firmankan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dan menyebut namanya, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Sifat yang keempat, ya, wal munfikin, dan orang yang berinfak. Infak makna umumnya adalah badlu an-nafaqah. Badlu an-nafaqah, yaitu mengeluarkan harta sebagai nafkah yang dibelanjakan. Dan ini ada dua macam. Infak ada dua macam. Ada infak terpuji, ada infak tercela. Yang terpuji, Allah telah sebutkan contohnya di banyak ayat. Di banyak ayat, dan kebanyakan ayat tentang infak adalah ayat yang menyebutkan infak terpuji. Namun juga ada infak tercela. Hal ini Allah syaratkan di surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum
liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah ini, infak tercela. Di infak itu membelanjakan harta, mengeluarkan harta untuk keperluan sesuatu. Ada yang dipuji, ada yang dicela. Yang dicela adalah setiap pembelanjaan harta di jalan yang Allah tidak ridha atau maksiat, atau untuk sesuatu yang dilarang. Apapun yang Allah melarang, Rasul melarang, atau dihukumi dengan haram, atau dihukumi dengan lalai, maka pembelanjaan hartanya dilarang. Di jalan yang lalai. Karena Allah ketika menyebutkan lalai, mencelanya. Contohnya di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, jangan sampai harta yang kalian miliki dan anak-anak kalian membuatkan lalai dari zikir pada Allah. Maka barang siapa terjadi seperti itu, maka dialah orang-orang yang merugi. Allah mencela. Sehingga di sini memberikan faedah, pembelanjaan harta di jalan lalai itu tercela. Apa lalai itu? Semua yang jauh dari zikir pada Allah. Sampai melalaikan ibadah. Contohnya nonton konser. Jam berapa biasanya konser itu? Sore ya, menjelang maghrib. Beli tiketnya 100.000. Lalai. Maka maksiat. Salatnya terlewat dan sebagainya. Karena memang semua hiburan itu dibikin begitu oleh mereka, orang luar Islam. Agar muslimin tidak mendengarkan Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Allah firmankan itu di surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang kafir berkata kepada sama mereka, jangan kalian dengarkan Quran ini, bikin kelalaian, kalian pasti menang. Nah itu. Jadi waspada kita dalam pembelanjaan harta. Kan nanti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla 2 kali dalam sabda Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala 'anil arba'. Setiap hamba tidak diizinkan melangkahkan 2 kakinya di surga sampai ditanya 4 perkara. Yang pertanyaan itu adalah an malihi, ditanya tentang hartanya, min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Kalau kita sudah pastikan mendapatkannya dari jalan yang halal, waspada dari pembelanjaannya, itu infaknya ini. Jangan kepada jalan yang lalai, apalagi maksiat atau dilarang. Nah, ini contohnya. Adapun yang kedua, infak di jalan yang terpuji, yaitu jalan kebaikan. Semua pembelanjaan di jalan bermanfaat dipuji. Walau untuk urusan dunia. Oleh karena seorang suami yang memberi nafkah kepada anak istrinya untuk makan mereka bernilai sedekah. Nabi kita sampaikan SAW, wa luqmatan taj'aluha fi fimratik laka sedekah. Satu suapan makanan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu bernilai sedekah untukmu. Dan sedekah ada 2 macam. Ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Yang wajib yaitu setiap pembelanjaan kepada apa yang seorang hamba dituntut. Seperti seorang suami nafkah pada anak istri, nafkah untuk orang tua dan sebagainya. Wajib.
Kemudian yang kedua, berikutnya, infak yang wajib ada dua macam. Infak yang wajib ada dua macam. Yang pertama, yang ketentuannya diatur oleh Allah. Apanya itu? Pertama, jenis hartanya. Yang kedua, jumlahnya. Yang ketiga, berapa dikeluarkannya. Yang keempat, waktunya. Dan yang kelima, siapa yang menerimanya. Ini diatur oleh Allah, yang disebut dengan zakat. Disebut dengan zakat. Adapun yang wajib, yang tidak diatur ketentuannya, maka apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, yang tadi kita sebutkan. Dan di sini al-fir'amun wal munfikin, dan orang-orang yang berinfak itu umum. Dan Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat mengaitkan infak dengan takwa, memberikan faidah bahwa wujud takwa seorang hamba adalah dilihat dari infaknya. Contohnya Allah sebutkan di surat Ali Imran ini, ayat yang kita sedang ambil ini. Sebutkan wal munfikin, berinfak, itu menunjukkan sifat takwa. Yang kedua juga Ali Imran di ayat 133 dan 134. Allah firmankan ketika menyebutkan ampunan dosa dan surganya dipersiapkan untuk orang bertakwa, katakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak dengan harta mereka, baik itu lapang rezekinya ataupun sempit. Di surat Al-Lail di ayat yang kelima dan seterusnya, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang suka memberi lagi bertakwa. Di Al-Lail juga setelahnya firmankan ketika menyebutkan orang-orang yang jauhkan dari azab, wa sayujannabul atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Akan kami jauhkan dari adab api neraka orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang memberikan hartanya sebagai zakat. Dan ayat-ayat semisal sangat banyak Allah sebutkan hubungan kuat antara takwa dengan infak. Maka ketika kita tahu seperti itu, maka hendaklah infak menjadi bagian dari diri kita. Dan Allah Jalla wa'ala tidak melihat infak itu berapa, tidak, tapi melihat kelapangannya. Bahkan akan sampai pada derajat tertinggi dalam iman apabila dia mau berinfak dengan harta yang dia suka. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di surat Ali Imran ini, ya. Di Ali Imran ini di ayat yang ke 92. Allah firmankan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah bisa sampai kepada albir, derajat tinggi dalam iman, dalam takwa, sampai kalian mau atau bisa berinfak dengan harta yang paling kalian cintai, paling kalian suka. Dan Allah tidak menyebutkan yang paling mahal, tidak, yang paling berharga, tidak, tapi yang paling disuka. Karena bisa jadi ada seorang suka perhiasan emas, paling disuka batu permata. Ada juga yang paling disuka adalah misalkan makanan tertentu atau apapun. Maka kalau sudah bisa menginfakkan yang paling disuka, maka itulah wujud dari nilai takwanya.
dan dia akan sampai pada derajat yang tinggi. Kemudian kita masuk kepada sifat yang terakhir yang disebutkan di ayat ini, sifat yang kelima, yaitu wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar di waktu sahur. Hal ini sebagaimana yang Allah juga firmankan di surat Az-Zariyat. Di surat Az-Zariyat Allah Azza wa Jalla menyebutkan ketika menyebutkan juga sifat orang bertakwa. Di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa kelak mereka ditempatkan di surga-surga dan mata air-mata air. Lalu Allah firmankan di ayat 18-nya, wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka ketika di waktu sahur beristighfar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat-ayat ini mengkhususkan istighfar di waktu malam. Apakah istighfar itu harus di waktu malam? Tidak. Istighfar bisa diucapkan kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, sebagai ungkapan hamba kepada Allah ingin mendapatkan ampunan dosa. Dan istighfar yang Allah suka dari hamba adalah apabila istighfar itu keluar dari lisan karena dorongan iman dalam hati. Dorongan iman dalam hati. Dan diikuti dengan perbuatan badan berhenti dari maksiat yang dikerjakan. Hal ini sebagaimana disyaratkan di surat Al-Imran ini juga di ayat 133 sampai 135 ketika Allah menyebutkan dengan sifat orang bertakwa di ayat-ayat tersebut. Allah firmankan di ayat 135-nya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka yang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila berbuat kekejian atau zalim pada diri sendiri. Jadi orang bertakwa juga mungkin berbuat maksiat. Tapi ini ayatnya. Bila berbuat keji atau zalim pada diri sendiri, apa yang mereka lakukan? Dzakarallah, hatinya ingat pada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia ingat? Allah adalah zat yang mengampuni dosa. Kemudian diikuti dengan lisannya fastaghfaru lidzunubihim, kata Allah. Mereka beristighfar dengan lisan mereka atas dosa-dosa mereka. Lalu dengan perbuatannya walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak terus-menerus, tidak larut dengan perbuatan yang mereka sedang kerjakan. Ini istighfar kapanpun. Dan itu istighfarnya orang bertakwa. Adapun ayat-ayat ini dan juga surat Ad-Dzariyat tadi, Allah mengkhususkan waktu sahur. Banyak faedah di sini, di antaranya adalah wallahu a'lam, keseriusan seorang hamba untuk kembali kepada Allah. Sebab waktu sahur, waktu sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Waktu sahur. Sehingga berat bagi manusia untuk beraktivitas apapun. Apalagi untuk minta ampun pada Allah, berat. Namun orang bertakwa justru ketika waktu itulah waktu manusia tidur. Coba orang begadang akan merasa ngantuk jam berapa? Jam 2, jam 3 kan? Tengah malam dia kuat begadang. Tapi ketika sampai waktu sahur tidak kuat. Demikianlah Allah sebutkan khusus. Waktu berat bagi manusia untuk aktivitas.
Sampai walaupun minta ampun tidak akan dilakukan. Tapi orang bertakwa tidak, menggunakan waktu khusus. Yang berikutnya, karena waktu itu Allah menjelaskan, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Untuk apa? Untuk memberikan karunia khusus pada orang bertakwa. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Kalau kita mendapatkan berita dari Allah atau Rasulnya tentang perbuatan Allah, jangan bertanya bagaimana. Jangan mengatakan berarti, itu kesimpulan hawa nafsu, tidak akan bisa sampai. Patokannya ada pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi manusia yang akan ditanya. Jadi kalau kita mendapatkan berita macam tadi, kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsy-Nya kosong. Itu kata kita. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti tidak pernah naik ke arsy. Kenapa? Karena dunia itu berputar sepertiga malam terakhirnya, tidak pernah berhenti, berganti-ganti. Itu pikiran kita. Allah tidak dikenai hukum makhluk. Yang katakan jangan ditanya apa yang diperbuat. Cukup yakin saja beriman. Beriman terjadi seperti itu. Kemudian apa kata Allah di sana? Allah katakan, "Man yastaghfiruni faghfiru lahu." Barang siapa yang ketika waktu sahur dia beristighfar, aku akan mengampuninya. Jadi Allah khususkan diampuninya orang istighfar ketika waktu sahur. Memberikan faedah selain waktu itu, mungkin diberi, mungkin tidak diberi. Tapi waktu ini khusus dari Allah SWT. Man yastaghfiruni, kata Allah. Barang siapa minta ampun kepadaku pada waktu sahur, fa'aghfiru lahu, aku akan mengampuninya. Karena Allah mengkhususkan di dua ayat tadi, di Ali Imran ini dan juga surat Adz-Dzariyat. Wabil asharihum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur mereka beristighfar. Maka faedah di sini jemaah sekalian, mumpung kita masih di Ramadan. Walaupun sudah lewat setengahnya, masih ada setengah yang sisa. Kalau bangun sahur jangan fokus pada makan, pada sahurnya jangan. Tapi ingat hadis ini. Ini saatnya saya untuk beristighfar. Maka perbanyaklah ucapan astagfirullah atau rabbighfirli wa tub alayya dan semisalnya. Ini tentang istighfar. Dan orang yang beristighfar adalah orang yang sadar diri kalau dia punya kesalahan banyak. Oleh karena istighfar dari seorang hamba akan mendapatkan sambutan dari Allah apabila ada motivasinya. Bukan istighfar sekedar ucapan lisan, bukan. Yang kata orang kita namanya apa? Tobat sambal. Jangan. Tapi istighfar karena kesadaran diri dari hati. Saya banyak salah. Saya banyak dosa. Kalau Allah tidak mengampuni, saya akan celaka. Saya akan merugi. Maka ucapkan astagfirullah. Yang pertama. Yang kedua, ada keinginan untuk menjadi lebih baik. Ada keinginan. Bukan istighfar tapi tidak ada keinginan lebih baik. Mulutnya istighfar masih ingin nanti gampang besok diulangi lagi. Tidak. Harus ada keinginan lebih baik. Maka istighfar semacam itulah yang Allah inginkan dari hamba. Menunjukkan bahwa hamba ini adalah hamba yang serius ketika beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini, itu surat Al-Imran yang kita ambil faedahnya pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu ayat yang ke-15, menunjukkan pada kita faedah yang sangat banyak. Atau ayat yang ke-17, maaf. Bahwa kalau kita ingin mendapatkan pengakuan dari Allah sebagai orang yang bertakwa, dan Ramadan ini amalan agar kita sampai pada takwa, karena sebutkan la'alakum tattaqun.
harus bisa menerapkan pada diri 5 sifat tadi. Dan Ramadan ini bulan di mana kita dilatih untuk memiliki sifat tersebut. Mari kita lihat yang pertama, as-sabirin kata Allah. Orang-orang yang bersabar. Kita dilatih dari sejak terbit fajar sampai menjelang tenggelam matahari ini untuk sabar, menahan lapar dan dahaga. Alhamdulillah kita di sini pegang minuman dingin ya kan? Keinginan kita kuat, tapi kenapa kita tidak langsung mengkonsumsinya? Itu wujud sabar. Maka Ramadan bulan dilatih untuk sabar, dan sabar sifat takwa tadi. Yang pertama. Yang kedua, as-sadiqin, jujur. Kalau di depan orang semacam ini kita tidak minum wajar, karena malu pada orang. Tapi kita pun ketika di rumah seorang diri, tidak ada yang melihat, kita jujur kepada Allah. Kita pun tidak menyentuh makanan, tidak menyentuh minuman. Jujur, dilatih di Ramadan ini. Yang ketiga, wal qanitin, kunut. Apa kunut tadi? Terus menerus dalam ketaatan. Bayangkan, tidak ada ketaatan yang lama dikerjakan oleh hamba kecuali siam. Sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, berapa jam itu? 13 jam. Kita dalam ketaatan terus menerus. Maka jagalah ketaatan ini semacam itu, terus menerus. Ini yang ketiga. Yang keempat, tinggal infaknya. Jangan karena saya penghasilannya sedikit, saya saja butuh infak, maka kenapa saya infak? Jangan. Infak, kata Rasulullah, walau bisyikki tamrah, walau dengan sepotong buah kurma. Jangan sepelekan. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan sepelekan perbuatan baik walau sepele, walau sedikit, kata beliau. Walau bisyikki tamrah, walau dengan sepotong buah kurma. Contohnya kita di masjid dapat ada kotak infak, kita masukkan barang selembar 1.000 rupiah, 2.000 rupiah kita masukkan. Karena kita ingin infak agar kita memiliki sifat takwa yang Allah sebutkan di ayat ini. Ini yang keempat. Dan yang kelima, tentang istighfar di waktu sahur yang tadi kita jelaskan. Kita di Ramadan ini mau tidak mau bangun di akhir malam. Terpaksa atau sukarela, senang atau benci atau berat hati, mau tidak mau kita bangun untuk makan sahur. Maka manfaatkan waktu sahur untuk istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya adalah dalam salat. Karena sebagaimana mengatakan Allah ketika menyebutkan istighfar di waktu sahur, itu adalah isyarat agar waktu sahur jangan kosong dari salat. Karena salat bukti hamba datang kepada Allah, menghadapnya, mengharapkan ampun dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang bisa kita sampaikan di majlis yang mulia ini. Ya, apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Dan menjelang berbuka ini adalah waktu afdal untuk kita meminta pada Allah dengan banyak doa, khususnya lagi di hari Jumat, karena doa yang mustajab menurut pendapat sebagian ulama adalah di akhir waktu hari Jumat sebelum tenggelamnya matahari. Semoga Allah senantiasa menerima amal-amal kita dan jadikan sebab untuk yang dosa kita dan mengantarkan dari Allah Jalla wa Ala. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qada'wana alhamdulillahi alamin. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.